Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sejahtera kepadamu saudaraku. Dan saya sampaikan selamat Advent kedua bagi kita semuanya. Maranatha, Tuhan memberkatimu saudaraku. Kembali kita bertemu renungan pagi hari ini saudaraku. Firman Tuhan yang menyapa kita dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 29 dikatakan begini, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Panggilan kepada kita semua untuk hidup dalam perbuatan yang benar. Kenapa saudaraku? Karena Allah itu adalah Allah, di dalam karyanya benar adanya. Tidak ada kepura-puraan. Tidak ada udang di balik batu. Tidak ada hal-hal yang gelap. Semuanya adalah benar. Itu karya Allah. Karya Allah saudaraku di dalam kebenaran itu. Muatannya adalah 3. Pertama, pengampunan. Yang kedua, cinta kasih yang sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, pengorbanan yang sungguh-sungguh melalui kematian dan kebangkitannya. Semua itu sudah dilakukan oleh Allah demi satu misi kehidupan bagi semua orang percaya. Misinya adalah saudaraku selamat di dalam Tuhan. Saudaraku memperoleh kehidupan di dalam Tuhan. Itulah yang benar yang dilakukan oleh Tuhan. Di samping itu banyak perbuatan-perbuatan benar yang dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan. Dia peduli. Peduli terhadap kelemahan manusia itu sendiri. Manusia tidak akan dapat menyelamatkan dirinya. Bahkan dia ada berada di dalam kuku hukum Taurat. Tetapi Tuhan melihat kelemahan manusia yang tidak mampu melakukan itu. Sehingga Tuhan datang menunjukkan kepeduliannya. Sehingga hanya di dalam dirinya lah kegenapan hukum Taurat itu tercipta saudaraku. Dalam arti rumusan dari hukum Taurat itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap akal budi dan jiwa kita. Dan pada saat yang sama mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Itulah perbuatan benar yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Allah itu adalah benar di dalam kehidupan dan tindakannya saudaraku. Allah adalah benar supaya kehidupan ini menjadi hidup yang damai, yang sejahtera, dan hidup yang merdeka di dalam Tuhan saudaraku. Tidak ada perhambaan dosa lagi. Tidak ada kuasa iblis yang membelenggu kehidupan, yang menawan kita. Tetapi Tuhan telah membuka belenggu itu di dalam pengorbanannya sehingga kita selamat saudara. Itu adalah perbuatan benar. Oleh karena itu Allah adalah benar adanya di dalam kehidupan dan segala tindakannya dan di dalam segala misinya. Sehingga orang-orang yang mengenal Allah, orang yang percaya kepada Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan benar di dalam kehidupan itu saudaraku. Sebagaimana yang disampaikan oleh firman Tuhan, perbuatan benar itu apa saudaraku yang bisa kita lakukan? Pertama adalah peduli terhadap semua orang. Tidak hanya peduli terhadap diri sendiri atau membangun egosentris. Tidak hanya melihat diri sendiri, tetapi dia mampu menunjukkan kepedulian terhadap sesamanya. Dalam arti ada hati untuk mau memahami, untuk mau menghargai, untuk mau membantu saudara-saudara kita di dalam kehidupannya. Dan itulah kepedulian. Kepedulian itu adalah benar adanya saudara. Yang kedua, berkorban. Bagaimana kita menunjukkan hidup yang berkorban terhadap sesama kita. Kalau saat zaman sekarang ini, praktis dari hidup berkorban itu sepertinya semakin terabaikan. Bukan berkorban. Sebaliknya, ada banyak manusia yang mengorbankan orang lain demi kepentingannya. Itu bukan cara kita. Itu bukan jalan orang-orang benar. Tetapi jalan orang benar, saudara-saudaraku, dia mau berkorban. Sama seperti ibu yang mau berkorban kepada anak-anaknya. Coba kita lihat, saudara-saudaraku, bagaimana hebatnya penderitaan seorang ibu. Ketika dia mau melahirkan seorang anak, dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia merasakan satu kesesakan yang luar biasa. Tetapi apa? Itu dilakukan demi satu kehidupan, demi lahirnya satu kehidupan baru di dalam kehidupan. Itulah pengorbanan. Kristus lebih lagi, dia jauh lebih melakukan pengorbanan itu kepada kehidupan kita. Sehingga kita di dalam praksis kehidupan ini, mari bangun
sikap mau berkorban. Berkorban bukan berarti dalam hal-hal yang besar. Berkorban dalam arti hal-hal yang kecil bisa kita praktekkan di dalam kehidupan saudaraku. Berkorban untuk keluarga, berkorban untuk demi persekutuan, berkorban untuk memenangkan karya Allah di dalam kehidupan itu. Itu yang kedua saudaraku. Yang ketiga apa? Tentu adalah cinta kasih. Cinta kasih itulah yang menjadi substansi, esensi dari kehidupan kita bersama. Apa jadinya kehidupan bila tidak ada cinta kasih? Apa artinya keluarga bila tidak ada cinta kasih? Apa artinya persekutuan bila tidak ada cinta kasih? Ya, tidak ada artinya. Tetapi persekutuan hidup rumah tangga akan menjadi hidup yang nyaman, sejahtera, dan damai bila praksis cinta kasih itu kita lakukan terhadap sesama kita, terhadap anak kita, terhadap keluarga kita, terhadap pekerjaan kita, saudaraku. Apa itu yang benar? Yang ketiga, saudaraku. Yang ketiga, yang benar itu adalah damai. Damai kita lebih mendesak daripada permusuhan kita. Damai kita lebih mendesak dari kebencian kita. Itulah hidup benar di dalam dan di mata Tuhan. Sehingga dengan peran damai yang kita lakukan, semua alam ciptaan ini akan berjalan di dalam harmoni, hidup rukun, dan hidup sejahtera. Itu akan kita alami, saudaraku. Oleh karena itu, segala perbuatan-perbuatan pemberontakan, segala perbuatan-perbuatan kebencian, segala perbuatan-perbuatan yang memikirkan sesuatu yang jahat terhadap semua orang, hentikan dalam kehidupan, hentikan dalam praksis kehidupan kita. Apakah itu kehidupan di dalam keluarga, apakah itu di dalam kehidupan secara bangsa, hentikan segala perbuatan-perbuatan yang mengacaukan kehidupan ini, saudaraku. Kita menjadi sarana kontribusi kebenaran. Kita menjadi sarana hidup benar di tengah-tengah kehidupan kita. Saudaraku, mari desaklah dirimu untuk melakukan perbuatan benar di dalam hidup ini. Tuhan memberkatimu. Terima kasih untuk firman yang telah menyapa kami. Biarlah kami memaksa diri untuk hidup melakukan perbuatan benar sebagaimana Tuhan sudah benar melakukan tindakan karya keselamatan di dalam kami. Sertailah kami terlebih dalam memasuki minggu-minggu Advent ini. Biarlah seluruh umat-Mu tetap berjaga-jaga, siuman, tetap sadar bahwa sesungguhnya ada banyak godaan-godaan dunia ini, roh-roh dunia ini yang bisa membuat kami jauh dari Tuhan. Tetapi melalui firman-Mu, selalu hidup benar itu kami perankan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus memberkati-Mu, saudaraku. Amin. Saudaraku, hiduplah benar dan bangunlah persekutuan yang benar di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati-Mu.